Situasi pemenuhan hak, penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Rangkuman visual, atas diskusi kelompok terarah kajian akademik Raperma Disabilitas. Sabda telah melakukan diskusi kelompok terarah dengan berbagai pihak, untuk membahas kajian akademik rancangan peraturan Mahkamah Agung, tentang pedoman mengadili penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Diskusi ini bertujuan untuk mempresentasikan dan menghimpun masukan atas draft kajian akademik rancangan peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Selain itu, diskusi ini juga bertujuan untuk mengumpulkan temuan empirik tentang pengalaman pendampingan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Diskusi diawali dengan paparan tentang rencana draft dokumen kajian akademik. Kajian ini memuat substansi berikut. Pertama, 5 level hambatan disabilitas. Kedua, disabilitas di ranah hukum. Ketiga, pengadilan disabilitas. Keempat, pengadilan inklusif. Kelima, praktik pengadilan. Keenam, sumber daya manusia layanan. Ketujuh, analisis undang-undang. Dan terakhir, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Mengapa Raperma Disabilitas penting? Negara telah menjamin penyandang disabilitas bebas dari diskriminasi dan mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini telah dimandatkan di dalam berbagai kebijakan, seperti Pasal 28D Ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tentang penyandang disabilitas. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020, tentang akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Selain itu, sudah terdapat perubahan cara pandang kebijakan terhadap penyandang disabilitas. Dari Charity dan Medical Model pada Undang-Undang Penyandang Cacat, berubah menjadi Social dan Human Rights Model pada Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Artinya, penyandang disabilitas telah dilihat sebagai individu yang cakap dan bermartabat. Diskusi tahap pertama dilakukan bersama penyandang disabilitas yang pernah berhadapan dengan hukum. Budi, peserta dari Perhimpunan Jiwa Sehat, bercerita pernah mendampingi penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum di tahap kepolisian. Saat itu, penyandang disabilitas mental tersebut mengalami relapse hingga mengalami muntah darah. Sayangnya, APH yang menangani kasus tidak menganggap serius hambatan korban dan tetap memaksa melanjutkan proses peradilan. Penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum setidaknya memerlukan dukungan berikut. Pendamping disabilitas, obat-obatan, ruang tenang, dan dokter. Anes, peserta dari Komite Disabilitas DIY bercerita, pernah menjadi ahli bagi penyandang disabilitas tuli yang menjadi pelaku tindak pidana. Saat itu, kondisi korban belum menempuh pendidikan, tidak memahami bahasa isyarat Indonesia, dan hanya memahami bahasa isyarat ibu. Sehingga, tidak semua keterangan tersampaikan dengan baik. Hakim pun bingung, bagaimana cara memeriksanya. Hambatan serupa juga ditemui Suwarni, saat mendampingi pasangan disabilitas tuli, yang didaftarkan perceraian oleh sesama anggota keluarga lain. Kala itu, para pihak hanya memahami bahasa isyarat ibu, sehingga tidak memahami proses peradilan, maupun apa yang disampaikan majelis hakim. Hakim kemudian menyarankan surat kuasa insidentil, untuk mempercepat proses peradilan. Pasca persidangan, pasangan tuli terkejut, tiba-tiba sudah dalam keadaan bercerai. Kendala komunikasi juga ditemui oleh Dwi, peserta dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, saat mendampingi penyandang disabilitas tuli pelaku tindak pidana pencurian. Menurut keterangan, teman tuli mencuri karena dipaksa orang dengar. Karena tidak ada JBI, teman tuli tidak memahami pertanyaan hakim, dan hanya menjawab iya dan iya. Dwi kaget, karena teman tuli dipidana lebih tinggi, ketimbang orang dengar. Pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas tuli, seharusnya melibatkan juru bahasa isyarat. Bukan hanya JBI dengar, tetapi juga JBI tuli, untuk memungkinkan penerjemahan bertingkat yang lebih akurat. Supri, peserta dari Persatuan Tuna Netra Indonesia, bercerita pernah menjadi saksi bagi laki-laki penyandang disabilitas netra, yang melayangkan gugatan perceraian. Kebetulan saat itu, Supri menggandeng penggugat, karena tidak ada petugas pengadilan yang membantunya melalui tangga curam. Hakim yang melihatnya, tiba-tiba memberikan gurauan yang menyinggung. Nah, ini pengganti istrinya ya?
Erna, peserta dari komunitas paraplegia, juga pernah menghadapi pertanyaan yang menyinggung dari hakim saat menjalani persidangan gugatan cerai. Apakah Anda dalam kondisi suci? Karena hakim tidak menyertakan konteks hukum dari pertanyaan tersebut, Erna memaknainya sebagai pertanyaan personal dan merasa tersinggung. Lia juga pernah menghadapi pertanyaan seksis dari hakim saat menjadi JB tuli bagi penyandang disabilitas tuli yang berhadapan dengan hukum. Kamu kok cantik? Sudah menikah belum? Belum, Yang Mulia. Kok kamu tahu berhubungan seksual? Bahasa isyaratnya berhubungan seksual, seperti apa? Hakim pun lanjut tertawa. Hakim perlu lebih banyak mengedepankan etika, mengadili perempuan. Sri Lestari, peserta dari komunitas paraplegia, bercerita pernah mengalami tindak kekerasan berulang dari pelaku saat menjalani persidangan gugatan cerai. Selain berusaha membawa Sri pergi dari pengadilan, saat itu, pelaku juga hampir menyerangnya di hadapan hakim. Ada baiknya, pengadilan memiliki mekanisme pengamanan bagi pihak berperkara di ruang sidang. Di lain kesempatan, saat mendampingi anaknya yang berhadapan dengan hukum, Sri sempat memohon pemeriksaan kesehatan jiwa anaknya karena terdapat indikasi hambatan mental. Sayangnya, pengadilan tidak menanggapi permohonan tersebut. Proses persidangannya pun disamakan dengan sidang pada umumnya. Arif bercerita hambatan yang ia alami ketika menjadi JB tuli bagi penyandang disabilitas ganda, pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Usia mental pelaku setara dengan anak-anak. Walaupun sudah tersedia JB tuli, proses persidangan alot karena keterangan pelaku kurang konsisten akibat hambatan intelektualnya. Hambatan ini direspon dengan penggunaan gestur dan alat peraga. Dampaknya, proses persidangan berlangsung lebih lama. Pendampingan, sampai 24 kali pertemuan. Jadwal sidang, sering mundur dan berubah-ubah. Namun, tidak ada anggaran untuk pelibatan JB tuli. Diskusi tahap kedua dilakukan bersama sistem pendukung proses peradilan. Para peserta dari Juru Bahasa Isyarat bercerita, sering mengalami kebingungan tentang: pertama, informasi awal terkait kasus yang didampingi. Kedua, aturan tempat duduk JB. Sebaiknya, pengadilan memiliki aturan yang jelas tentang posisi JB di ruang persidangan. Pengadilan juga perlu memberikan kesempatan bagi JB untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan teman tuli, termasuk perkara yang dihadapi dan proses persidangan yang akan dilalui. JB juga kesulitan menerjemahkan putusan atau dakwaan karena seringkali dibaca terlalu cepat. Sebaiknya, APH lebih memperhatikan hambatan teman tuli dalam menerima dan memahami informasi. Selama ini, JB juga kebanyakan bekerja secara sukarela, tanpa pembiayaan. Kiranya pengadilan bisa mengalokasikan pembiayaan JB, dengan memperhitungkan beban kerja, durasi penerjemahan, dan jarak tempuh ke pengadilan. Selain itu, pemanggilan JB lebih sering bergantung pada UPTD-PPA, dan organisasi sipil. Padahal, pengadilan sebenarnya bisa memanggil sendiri JB, sebagai bagian dari pemenuhan akomodasi yang layak. JB juga sering dibebankan dengan kewajiban melampirkan sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Mereka berharap legalitas JB bisa digantikan oleh surat tugas dari lembaga yang menugaskannya. Sementara itu, para peserta dari kelompok UPTD PPA bercerita sudah banyak mendampingi kasus disabilitas sampai di pengadilan. Sayangnya, menurut pengalaman UPTD PPA Bantul, masih ada hakim yang memojokkan penyandang disabilitas. UPTD PPA Sleman pernah mendampingi disabilitas ganda korban kekerasan seksual. Ia mengalami tantrum di pengadilan, hingga melahirkan dalam keadaan tidak sehat, dan bayinya meninggal. Pengadilan perlu sigap dalam menyikapi kerentanan berganda perempuan disabilitas. UPTD PPA Gunung Kidul pernah mendampingi penyandang disabilitas korban kekerasan seksual. Ia hampir melahirkan di pengadilan, karena penundaan sidang yang mengulur waktu. Pengadilan perlu mempersiapkan petugas kesehatan yang siaga ketika ada pihak berperkara dalam kondisi sakit, mengandung, dan rentan. Para peserta dari penyedia layanan bercerita, penilaian personal selama ini masih sering melebur dengan hasil pemeriksaan psikologis. Sebaiknya, asesmen dilakukan secara terpisah dari HPP, sebagai identifikasi awal hambatan dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Selain itu, hakim terkadang masih kurang memahami bagaimana memeriksa penyandang disabilitas mental. Penggunaan alat peraga
dengan didukung psikolog atau psikiater dan sosok lekat, sangat penting untuk menggali keterangan disabilitas mental. Peserta dari profesi psikiater bercerita, permintaan penilaian personal oleh ahli seringkali diberi batas waktu yang sempit. Asesmen oleh ahli memerlukan waktu setidaknya 14 hari, terdiri dari accessing doctor dan treating doctor. Sementara itu, peserta dari profesi psikolog bercerita, penyandang disabilitas intelektual sering diragukan kesaksiannya. Kiranya, terdapat aturan mengenai standar ambang batas kemampuan disabilitas intelektual untuk bertanggung jawab dan cakap di dalam hukum. Sementara peserta dari profesi advokat, banyak menemui penyandang disabilitas mental dan intelektual yang tantrum karena durasi persidangan yang terlalu lama. Hakim disarankan mempertimbangkan durasi pemeriksaan paling lama 1 jam untuk penyandang disabilitas dengan hambatan mental dan intelektual. Cerita lainnya, penyandang disabilitas seringkali terbentur dengan ketiadaan biaya untuk mengakses ahli, pendamping disabilitas, dan JB, terutama di dalam perkara perdata. Di dalam peradilan pidana, beban pemenuhan hak memang ditanggung oleh negara. Namun di dalam peradilan perdata, beban pemenuhan hak harus ditanggung oleh pihak yang berperkara. Ketentuan ini, secara tak langsung bertentangan dengan prinsip akomodasi yang layak. Sesuai mandat PP nomor 39 tahun 2020, penyandang disabilitas seharusnya berhak mendapatkan akomodasi yang layak, baik di dalam perkara pidana maupun perdata. Diskusi tahap ketiga, dilakukan bersama aparatur pengadilan. Petugas PTSP, secara umum mengalami hambatan yang sama. Pertama, sulit melakukan layanan, di tengah keterbatasan sarana prasarana. Kedua, identifikasi awal masih terbatas, pada notifikasi disabilitas kasat mata. Ketiga, belum semua SDM memahami ragam dan etika berinteraksi dengan disabilitas. Keempat, sebagian petugas yang sudah dilatih merupakan pegawai kontrak dengan masa kerja terbatas. Demikian juga dengan para peserta dari Panitera. Selain belum semua SDM memahami ragam dan etika berinteraksi dengan disabilitas, para Panitera juga bingung bagaimana menyampaikan dokumen putusan yang aksesibel kepada para pihak. Dokumen soft copy untuk netra misalnya, rentan disebarkan oleh pihak yang tak berkepentingan. Selain itu, juga belum ada keseragaman SOP penanganan perkara disabilitas di semua pengadilan. Sementara itu, para hakim juga menceritakan tantangannya tersendiri. Pertama, berkas perkara seringkali belum menyertakan penilaian personal. Kedua, perspektif hakim soal cara berinteraksi dengan disabilitas belum seragam. Ketiga, sebagian besar istilah hukum sulit dipahami dan diterjemahkan oleh JBI. Keempat, banyak kesulitan menghadapi disabilitas dengan usia mental dan usia kalender yang berbeda. Dalam spesifik perkara pidana, hasil penilaian personal sering tidak terlampirkan dari kejaksaan. Ketika dokumen perkara yang belum terlampir penilaian personal dikembalikan, kejaksaan seringkali menolaknya dengan alasan penilaian personal berada di ranah kebijakan Mahkamah Agung. Hakim juga terbentur pada pembatasan waktu penahanan terdakwa ketika ingin menunda perkara penyandang disabilitas mental. Spesifik di dalam perkara perdata, proses pengampuan seringkali dilakukan tanpa asesmen secara mendalam tentang alasan dan kebersediaan penyandang disabilitas untuk diampu. Dengan kata lain, prosedurnya hanya berbasis dokumen saja. Selain itu, surat kuasa insidentil sering digunakan dalam perkara disabilitas tuli, alih-alih penyediaan JBI dan pendamping. Mengapa? Pertama, informasi dari Panitera tidak tersampaikan kepada hakim bahwa yang berperkara adalah disabilitas tuli. Kedua, tidak ada proses identifikasi awal hambatan dan kebutuhan disabilitas tuli. Ketiga, hakim mungkin belum memahami etika berinteraksi dengan disabilitas tuli. Diskusi tahap keempat dilakukan bersama pemangku kepentingan. Diskusi diawali dengan paparan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. Ia mengatakan, penyandang disabilitas mental belum berdaya di dalam sistem pengambilan keputusan proses peradilan. Sebab, Indonesia masih menggunakan sistem substitute decision making. Di dalam sistem substitute decision making, penyandang disabilitas mental dianggap tidak cakap hukum dan masih dipaksa berada di bawah pengampuan. Sistem pengampuan berpotensi melanggar HAM dan merugikan penyandang disabilitas mental. Sehingga, diperlukan sistem dukungan yang memungkinkan penyandang disabilitas mental dapat mengambil keputusan secara mandiri. Seperti yang sudah diterapkan berbagai negara.
Di Australia misalnya, penyandang disabilitas mental mendapatkan pengacara pendukung dan pendamping yang bisa dipilih secara mandiri. Di Kanada, penyandang disabilitas mental bisa menunjuk perwakilan untuk membantunya mengambil keputusan. Proses ini dikawal oleh Forum Penguatan Pengambilan Keputusan. Sementara di Peru, penyandang disabilitas boleh merancang jenis bantuan, termasuk besarannya sesuai kebutuhan. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Indonesia Judicial Research Society. Menurutnya, ketidakadilan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum tidak terlepas dari sistem kriminal kontrol model yang memusatkan kewenangan proses peradilan di tangan APH. Karena itu, diperlukan model alternatif peradilan yang lebih menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas. Misalnya, due process model yang menempatkan kontrol bukan hanya di APH, melainkan juga para pihak dalam memastikan kebutuhannya. Selain itu, juga ada rights model, yakni sistem peradilan yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, tanpa bergantung pada APH. Setelah paparan, dilanjutkan dengan proses diskusi. Peserta dari Bareskrim Polri mengatakan, penilaian personal atau identifikasi awal di level penyidikan belum berjalan efektif. Sehingga, perlu ada dorongan penilaian personal dilakukan sejak awal penyidikan, dengan metode yang ramah sesuai hambatan dan kebutuhan ragam disabilitas. Peserta dari Bareskrim Polri juga menambahkan, ahli terbatas dan mahal. Beberapa wilayah bahkan hanya memiliki satu psikolog atau psikiater. Menanggapi Bareskrim Polri, peserta dari Kementerian Sosial mengatakan, mereka bisa berkontribusi dalam penyediaan ahli. Menurutnya, APH bisa meminta bantuan kepada Kemensos atau Dinas Sosial atau sentra rehabilitasi untuk penyediaan ahli dan pendamping disabilitas. Saat ini, Kemensos memiliki layanan respon kasus yang terhubung dengan 514 pekerja sosial di seluruh Indonesia. Para pekerja sosial telah dilatih berhadapan dengan penyandang disabilitas, termasuk melakukan identifikasi awal terhadap hambatan dan kebutuhan disabilitas. Pelibatan pekerja sosial di dalam proses peradilan juga sudah otomatis dibiayai oleh negara. Namun, peserta dari Kejaksaan mengingatkan, SDM pekerja sosial belum cukup memadai secara kapasitas untuk melakukan penilaian personal. Prosesnya tetap harus dilakukan oleh ahli. Menurutnya, selain melakukan pendampingan, pekerja sosial yang bersertifikat juga bisa dilibatkan untuk memberikan akses rujukan ke layanan psikolog, psikiater. Sementara itu, peserta dari Komnas Perempuan mengatakan, perempuan disabilitas menghadapi kerentanan berlapis di dalam proses peradilan. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan di dalam proses peradilan perlu mempertimbangkan identitas gender dan disabilitas. Misalnya, ketika para pihak sedang mengalami menstruasi dan kehamilan yang tidak diinginkan, pengadilan perlu memperhatikan kebutuhan khususnya sebagai perempuan sekaligus disabilitas. Peserta dari lapas mengatakan, petugas lapas seringkali kesulitan menghadapi disabilitas berat. Selain itu, persepsi petugas lapas belum seragam mengenai alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, perlu ada penyamaan persepsi antar petugas lapas bahwa alat bantu merupakan bagian dari ketubuhan penyandang disabilitas. Pendekatan kurungan penyandang disabilitas, terutama disabilitas berat, juga sebaiknya berbasis rehabilitasi ketimbang kurungan dalam waktu lama. Peserta dari Kemen PPPA mengatakan, pihaknya menyediakan layanan aduan dan pendampingan. Kemen PPPA juga terbuka dengan aduan perdata, namun disabilitas akan didorong beracara secara mandiri. Diskusi tahap kelima dilakukan bersama Mahkamah Agung. Peserta dari Dirjen Badan Peradilan Umum mengatakan, diperlukan mekanisme sidang pendahuluan untuk memastikan kondisi kedisabilitasan para pihak. Sementara peserta dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan, pihaknya belum banyak mengalami trial dan error dalam kasus disabilitas. Para pengadilan tata usaha negara juga berfokus pada MOU untuk merespon keterbatasan anggaran. Peserta dari Badan Peradilan Militer mengatakan, belum ada keseragaman perspektif dengan kepolisian dan auditor militer. Peserta dari Biro Humas dan Hukum Mahkamah Agung mengatakan, ada kekhawatiran bahwa alokasi anggaran pemenuhan akomodasi yang layak bisa dimaknai sebagai keberpihakan hakim. Karena itu, anggaran pemenuhan akomodasi yang layak sebaiknya terpusat di Mahkamah Agung. Peserta dari Pokja Disabilitas mengatakan, penyandang disabilitas mental memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Di perkara pidana, perbedaan usia mental dengan usia biologis memang tidak mempengaruhi kesaksian penyandang disabilitas mental.
ia memiliki nilai pembuktian yang sama dengan orang non-disabilitas. Sedangkan di dalam perkara perdata, bisa menggunakan sistem pengampuan dengan persetujuan dari disabilitas mental yang diampu. Atau, pengadilan juga bisa menyiapkan sistem pendukung yang memungkinkan disabilitas mental mengambil keputusan secara mandiri. Di dalam sistem pengampuan, pihak pengampu perlu dibuktikan itikat, kapasitas, dan alasannya melakukan pengampuan. Hal itu perlu ditunjukkan melalui surat penelitian dari Kementerian Sosial bahwa pengampu beritikat baik, serta surat keterangan berisikan alasan penyandang disabilitas akan diampu. Rekomendasi dalam hal akomodasi yang layak. Pertama, penyediaan dokter, obat-obatan, pendamping disabilitas, dan ruang tenang untuk penyandang disabilitas mental. Kedua, penyediaan JBI dengar dan JBI tuli untuk mengakomodasi penerjemahan bertingkat yang lebih akurat. Ketiga, penggunaan alat peraga, dengan dukungan sosok lekat dan psikolog-psikiater, dalam pemeriksaan disabilitas mental dan intelektual, dengan durasi paling lama 1 jam. Keempat, pengadilan bisa langsung memanggil JBI, sebagai bagian dari pemenuhan akomodasi yang layak. Kelima, menyediakan dokumen putusan yang aksesibel bagi disabilitas netra, dengan tetap memastikan keamanan informasinya. Misalnya, menyediakan PDF dengan password, yang hanya diketahui oleh para pihak. Rekomendasi dalam hal penerjemahan bahasa isyarat. Pertama, perlu ada aturan yang jelas tentang posisi juru bahasa isyarat di ruang persidangan. Kedua, JBI perlu diberikan kesempatan bertemu dengan para pihak disabilitas tuli sebelum persidangan untuk memastikan hambatan komunikasinya. Ketiga, perlu sosialisasi kosa isyarat istilah hukum dan peradilan kepada jaringan JBI. Keempat, surat tugas harapannya bisa menjadi sumber legalitas, menggantikan sertifikat kemampuan bahasa isyarat. Rekomendasi dalam hal anggaran. Pertama, adanya alokasi anggaran ahli, JBI, dan pendamping disabilitas yang terpusat di MA dan bisa digunakan secara kasuistik dengan sistem reimburse. Kedua, adanya standar perhitungan biaya JBI dan pendamping disabilitas yang memperhitungkan beban kerja, durasi penerjemahan, dan jarak tempuh ke pengadilan. Ketiga, beban pemenuhan akomodasi yang layak di dalam perkara perdata sebaiknya dibebankan kepada negara sesuai dengan mandat PP nomor 39 tahun 2020. Rekomendasi dalam hal proses beracara. Pertama, hakim perlu menjelaskan konteks hukum dari setiap pertanyaan pemeriksaan. Misalnya, apa maksud dari pertanyaan, apakah Anda dalam kondisi suci di dalam perkara perdata? Kedua, hakim perlu memasukkan kondisi disabilitas di dalam pertimbangan putusan. Ketiga, pengadilan perlu mempersiapkan petugas kesehatan yang siaga ketika ada pihak berperkara yang sakit, mengandung, dan rentan. Keempat, perlu mekanisme sidang pendahuluan untuk melihat kembali jenis perkara dan siapa saja yang terlibat di dalam persidangan. Apabila ditemukan salah satunya disabilitas, dapat dilakukan penilaian personal. Kelima, perbedaan usia mental dan biologis dapat menjadi pertimbangan untuk menyesuaikan proses beracara, namun tanpa mengurangi konsekuensi hukuman. Keenam, ketika ada para pihak yang relapse, hakim dapat memutus untuk meneruskan atau menunda persidangan dengan pertimbangan penilaian dari psikiater. Rekomendasi dalam hal asesmen. Asesmen perlu didahului dengan identifikasi awal terhadap hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas yang bisa dilakukan secara mandiri oleh penyandang disabilitas dengan dukungan pendamping maupun aparat penegak hukum. Jika dibutuhkan, kemudian identifikasi awal bisa dilanjutkan dengan penilaian personal dengan dukungan ahli. Kedua, perlu penyesuaian waktu jeda 14 hari untuk mengakomodir accessing dokter dan treating dokter. Ketiga, adanya format asesmen identifikasi awal yang seragam antara kepolisian, kejaksaan, dengan pengadilan. Keempat, hakim dapat mengeluarkan penetapan bagi kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara yang belum disertai hasil identifikasi awal dan/atau penilaian personal. Kelima, penilaian personal bisa mendukung pembuktian selama berkaitan dengan pokok perkara dan diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum. Keenam, penilaian personal juga perlu memuat IQ penyandang disabilitas untuk membantu hakim melihat kategori sebab perbuatan tindak pidana. Ketujuh, pekerja sosial yang bersertifikat bisa dilibatkan dalam identifikasi awal, serta memberikan akses rujukan ke layanan psikolog, psikiater untuk melakukan penilaian personal.
Rekomendasi dalam hal sumber daya manusia. Pertama, akses pengarusutamaan disabilitas, bukan hanya bagi petugas layanan, tetapi juga hakim. Kedua, akses pengarusutamaan disabilitas bagi kepolisian dan auditor militer, untuk memastikan akomodasi yang layak di dalam proses peradilan militer. Ketiga, memasukkan isu disabilitas di dalam diklat. Rekomendasi dalam hal kebijakan. Pertama, penyeragaman SOP tentang sarana-prasarana, pembiayaan, dan proses identifikasi awal. Kedua, inisiasi direktori ahli dan organisasi penyandang disabilitas berbasis wilayah hukum pengadilan. Ketiga, adanya standar penilaian aksesibilitas, yang disepakati Mahkamah Agung dengan Kemenpan RB. Rekomendasi, dalam hal kesaksian dan kecakapan hukum disabilitas. Pertama, adanya aturan mengenai standar ambang batas kemampuan disabilitas intelektual, untuk bertanggung jawab dan cakap hukum. Kedua, kesaksian disabilitas bisa untuk mendukung pembuktian, bukan hanya sebagai petunjuk. Ketiga, penggunaan surat kuasa insidentil di dalam perkara perdata, tidak bisa serta-merta disarankan oleh hakim. Perlu dipastikan, bahwa disabilitas benar-benar memberikan kuasa kepada pihak lain. Keempat, di dalam pengampuan, pengampu wajib dipertemukan dengan pihak yang diampu. Pertemuan dapat dilakukan di tempat, ketika pihak yang diampu, mengalami hambatan untuk datang ke pengadilan. Kelima, inisiasi supporting decision making, untuk menggantikan pengampuan. Berbagai temuan dan cerita ini, menjadi bahan dalam penyusunan kajian akademik, peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.